Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga hari ini saudaraku tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan channel Muntafian, sebuah channel yang menyajikan konten-konten dakwah dan pencerahan. Sebelum menonton video ini, sebaiknya saudaraku tekan tombol lonceng agar saudaraku dapat update video-video terbaru dari kami. Bagi yang belum subscribe, masih ada kesempatan untuk tekan subscribe. Dan terima kasih bagi yang selalu mendukung channel ini, semoga channel ini selalu dapat memberi manfaat bagi sesama umat. Pada video kali ini, akan ditayangkan tentang syariat akikoh, sejarah dan pelaksanaannya. Akikoh umumnya dikaitkan dengan perayaan kelahiran bayi, atau sebagian ulama ada yang menyebut walimah al-maulid sebagai tanda syukur kepada Allah. Hukum akikah menurut sebagian ulama atau jumhur ulama yakni sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat diutamakan atau semi wajib. عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. Dari Qatadah dari Al-Hasan dari Samurah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan akikohnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh dari kelahirannya, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام: عقيقة فأهرق عنه دما وأميت عنه الأذى. Dari Muhammad bin Sirin berkata, telah menceritakan kepada kami Salman bin Amir ad-Dobi, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada anak lelaki ada kewajiban akikoh, maka potongkanlah hewan sebagai akikoh dan buanglah keburukan darinya. Hadits riwayat Bukhari. عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. Dari Ismail bin Muslim, dari Al-Hasan dari Samuro, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang anak laki-laki itu tergadai dengan akikohnya yang disembelih pada hari ketujuh. Pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadits riwayat Tirmidzi. Dikutip dari buku Ritual dan Tradisi Islam Jawa, karya Kiai Haji Muhammad Solihin, akikoh berasal dari kata ukuk, yang memiliki beragam arti yaitu permata akik, putus, durhaka, dan juga berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Dalam konteks hukum Islam atau fikih, makna tersebut yang terpakai yakni rambut bayi yang baru lahir, dicukur disertai dengan penyembelihan kambing untuknya. Adapun pelaksanaan pemotongan rambut ini, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disunahkan dilakukan pada hari ketujuh dari hari kelahiran. Hal ini menurut jumhur ulama memiliki status hukum sunnah muakkadah, atau sunnah yang sangat diutamakan. Dengan demikian, urut-urutan tata cara akikoh terlebih dulu dengan menyembelih hewan akikoh. Bagi laki-laki 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan 1 ekor yang persyaratannya sama dengan hewan kurban. Setelah penyembelihan hewan, selanjutnya dilakukan pemotongan rambut bayi dan diberikan nama yang sebaik-baiknya. Sejarah akikoh. Akikoh sebenarnya bermula dari milah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail berusia 13 tahun dan Nabi Ibrahim 96 tahun, atas dasar wahyu Allah,
Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail menyembelih seekor kambing yang digembalakannya, sebagai penebusan terhadap diri Ismail. Akikoh disandarkan pada tradisi agung Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengkurbankan Ismail untuk Ibrahim sendiri kepada Allah, lalu Ibrahim dan Ismail tunduk pada perintah Allah dengan sabar. Akhirnya penyembelihan Ismail dibatalkan oleh Allah dengan menyatakan bahwa kurban Ibrahim secara hakiki sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menganugerahkan tebusan atas Ismail dengan seekor domba yang besar. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail dan kemudian membatalkannya? Saat itu, Nabi Ibrahim hidup pada masa penyimpangan pemikiran manusia, yang mengorbankan manusia kepada Tuhan yang disembahnya sebagai sesaji. Di Mesir, gadis cantik dipersembahkan untuk dewa Sungai Nil. Di Kanaan, Irak, seorang bayi dipersembahkan untuk dewa Baal. Di Meksiko, darah dan jantung manusia dipersembahkan untuk dewa matahari, dan di Jawa ada upacara Pancamakara, yakni pengorbanan darah manusia bagi sang bumi. Karena itu, pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia bahwa tidak diperbolehkan jiwa manusia dan darahnya dikorbankan sebagai sesaji kepadanya. Lambang berkurban kepada Allah diganti dengan hewan ternak yang sempurna. Pada zaman jahiliyah, ada tradisi penyembelihan hewan ternak untuk bayi yang baru lahir. Darah hewan yang disembelih itu diteteskan pada kening si bayi. Tradisi itu kemudian disempurnakan oleh Rasulullah SAW menjadi syariat akikoh dan dijalankan oleh umat Islam sampai sekarang. Itulah sejarah dan syariat akikoh yang kami ketahui. Semoga dapat menambah hasanah pengetahuan bagi saudaraku semua dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.